Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Fia, saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, Prodi PGSD. Saya ingin memberikan penjelasan mengenai hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton ketiga. Yang pertama ada hukum Newton 1. Apa sih bunyi hukum Newton 1 itu? Bunyinya adalah, jika resultan yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang semulanya diam akan tetap diam. Sedangkan benda yang mulanya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Contoh pada gambar di bawah ini. Di gambar tersebut ada meja yang di atasnya ditaruh buku, dan buku tersebut akan tetap diam di atas meja tersebut karena tidak ada yang memindahkan ataupun yang menggesernya. Dan sesuai dengan hukum Newton yang pertama, maka benda yang diem akan selalu tetap diam. Karena resultan pada gaya tersebut adalah 0. Selanjutnya hukum Newton kedua. Apa sih bunyi hukum Newton yang kedua itu? Bunyinya adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Contohnya pada suatu mobil yang membawa beban lebih berat akan melaju dengan lambat karena gaya total yang dikeluarkan lebih sedikit karena mobil tersebut membawa suatu beban. Sedangkan bila mobil yang tidak membawa beban akan melaju lebih cepat karena gaya total yang diberikan lebih besar dari mobil yang membawa beban tadi. Nah, ini terlihat dari berbanding terbalik dengan masanya, sehingga mobil yang membawa beban lebih kecil, percepatannya akan melaju lebih cepat, dibandingkan dengan mobil yang membawa beban banyak akan sedikit lebih lambat. Yang terakhir ada hukum Newton ketiga. Bunyi hukum Newton ketiga adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Contohnya pada roket. Cara kerja roket, mesin pada roket memberikan gaya aksi yang ke bawah, sehingga didapatkanlah gaya reaksi yang membuat roket tersebut bisa meluncur ke atas. Oleh karena itu, hukum Newton ketiga bisa diformulasikan menjadi F aksi atau gaya aksi sama dengan negatif X reaksi. Kenapa negatif? Karena gaya reaksi berlawanan arah dari gaya aksi. Gaya aksinya ke bawah dan gaya reaksinya berlawanan ke atas. Selanjutnya ada contoh soal dari hukum Newton. Benda bermasa 10 kg ditarik dengan gaya F ke atas. Jika koefisien gesekan antara benda dan permukaan lantai 0,2, besar nilai F minimal supaya benda tepat akan bergerak adalah, di sini sudah diketahui G-nya 9,8, sin 53-nya 0,8, dan cos 53-nya adalah 0,6. Dan yang ditanyakan adalah besar F-nya. Langkah pertama adalah menggambar semua gaya terlebih dahulu pada soal bidang miring ini. Ada bidang miring di sini dengan bidang miring kasar dengan sudut kemiringan 53 derajat. Balok yang di sini ditarik oleh gaya F karena balok ini mempunyai massa. Kita menggunakan sumbu Y dan X terlebih dahulu. Kita pakai sumbu X yang sejajar dengan arah gerak atau arah gerak yang berlawanan. Sehingga kita menggunakan sumbu X yang sejajar dengan bidang miring. Karena balok mempunyai massa, berarti balok mempunyai gaya berat. Karena dia di bumi, pasti semua benda yang bermassa di bumi akan dipengaruhi gaya gravitasi, sehingga timbullah gaya berat yang arahnya selalu ke pusat bumi atau ke arah bawah. Karena balok menekan bidang miring, maka bidang miring ini akan memberikan reaksi kepada balok yang disebut dengan gaya normal, yang arahnya selalu tegak lurus bidang. Karena di soal diketahui ada gaya gesek itu selalu menyelawan arah gaya. Penyebabnya, kalau gaya penyebabnya di atas, berarti gaya geseknya ke bawah. Inilah gaya-gaya yang ada pada soal ini. Karena W ini tidak ada pada sumbu X dan Y, dan gaya-gaya yang kita pakai ada pada sumbu Y dan X, maka W ini harus kita uraikan menjadi dua gaya yang nempel pada sumbu X dan Y.
Sudut di sini 53 derajat. Nah, penguraiannya yang dekat pada sudut itu berarti cos dan sin, cos dan sin. Di sini W cos 53 dan di sini sin W sin 53 derajat. Inilah semua gaya yang diperlukan. Menggunakan hukum Newton 1 karena ada kata benda tetap akan bergerak. Makanya kita menggunakan sigma F sama dengan 0. Pakai ini karena bendanya belum bergerak atau akan mau bergerak. Kita pakai kanan positif dan bawah negatif, maka bisa diuraikan F minus Fs atau gaya gesek minus W sin 53 derajat sama dengan 0. Karena yang akan cari kita F, berarti F nya kita pisahin sendiri. F sama dengan Fs ditambah W tambah W sin 63 derajat. Sekarang kita cari Fs-nya dulu. Rumus Fs itu adalah nu S kali N, normal. Jadi F sama dengan nu S dikali N ditambah M dikali G sin 53 derajat. Lalu bawahnya nu S dikali N-nya kita ubah lagi, kita uraikan menjadi W cos 63 ditambah M kali G sin 53 derajat. Bawahnya lagi NS dikali W itu jadi dari M kali G cos 53 derajat ditambah M kali G sin 53 derajat. NS-nya nu S-nya 0,2, M-nya 10, G-nya 9,8 dan cos 53 itu 0,6 ditambah MG 10 dikali 9,8 dan sin 53 derajat itu adalah 0,8. Jadi hasilnya 11,76 ditambah 78,4 dan jadi gaya geseknya gayanya adalah 90,16 Newton. Soal selanjutnya, seseorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter second kuadrat. Jika percepatan gravitasi buminya 10 meter second kuadrat, maka besar gaya normal yang dikerjakan lantai lift terhadap orang tersebut adalah, dari soal ini dapat kita ketahui masanya 60 kg, lalu ada percepatannya A yaitu 3 meter second kuadrat, dan ada gravitasi buminya G yaitu 10 meter second kuadrat. Dan besar gaya normal yang dikerjakan, berarti yang ditanyakan adalah N. Di sini ada orang, kalau kita perhatiin, orang tersebut memiliki gaya normal yang ke atas, N, lalu dia memiliki gaya gravitasi yang ke bawah, yaitu W. Dan bergerak ke bawah dengan percepatan. Berarti percepatan ke bawahnya adalah A, 3 meter second kuadrat. Dari soal ini dapat kita terapkan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Karena ini percepatannya bergerak ke bawah, maka sigma F-nya diganti menjadi W dikurang N sama dengan M dikali A. Dan yang ditanyakan adalah gaya normal atau N, berarti N dipindahkan saja ke samping jadi pindah ruas dan hasilnya positif. N sama dengan W lalu dikurang massa dikali percepatan. Di sini W-nya kita ganti menjadi massa dikali gravitasi. Jadi
N-nya sama dengan M dikali G, lalu dikurang M dikali A. Masanya 60, lalu dikali 10 gravitasinya, dikurang 60, lalu dikurang percepatannya 3. Hasilnya 600 dikurang 180. Maka besar gaya normal dikerjakan lantai lift terhadap orang tersebut adalah 420 Newton. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.